Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Dengan saya Roni Wijaya selaku host yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu Pak Dikdaya selaku pengajar di bidang sosiologi. Selamat datang Pak Dikdaya. Ya, selamat datang Roni. Bagaimana kabar Pak Dikdaya hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tema tentang kenakalan remaja dalam sudut pandang guru sosiologi. Teman-teman, mari kita langsung tanyakan saja. Menurut Pak Dikdaya, Ya, pengertian dari kenakalan remaja itu apa sih Pak? iya, kenakalan remaja. Nah, itu sangat luas ya Roni ya. Iya Pak. Dari secara istilah bisa kita jabarkan kenakalan remaja itu terdiri dari dua kata ya, kenakalan dan remaja. Nah, remaja itu adalah usia di mana manusia itu dia beralih dari usia anak-anak menuju usia dewasa itu. Artinya di situ ada banyak perubahan-perubahan itu ya. Baik itu perubahan fisik, mental, dan mungkin juga kejiwaan gitu ya. Dan kadang tiap anak, tiap remaja itu ada yang belum siap itu secara mental, secara fisik gitu kan. Nah, terutama secara psikologis dia belum siap menerima perubahan itu sendiri gitu ya. Nah, kadang ketidaksiapan itu yang kemudian dia akan menimbulkan yang namanya mungkin rasa keingintahuan yang lebih tinggi, rasa ingin mencoba-coba begitu kan. Nah, yang kadang rasa ingin tahu, mencoba-cobanya itu kadang melampaui batasan-batasan yang sudah ada dalam masyarakat itu. Yang kemudian itu tadi terjadi yang namanya Kenakalan remaja. ya, kita sebut sebagai kenakalan remaja. Nah, kenakalan sendiri itu apa itu ya? Nah, kenakalan itu sendiri dalam perspektif sosiologi itu mungkin bisa diartikan dengan yang namanya penyimpangan dari status dan peran, terutama yang diembankan kepada remaja itu. Nah, tentu saja dalam masyarakat kita ada status dan peran yang diembankan kepada remaja itu. Ya, terutama di usia-usia remaja, di antara ya belasan tahun ya kalau kita bicara remaja itu, yang diembankan statusnya ya tentu adalah sebagai status Seorang pelajar. itu tadi ya. Nah, kadang ketika kita seorang remaja itu diembankan status sebagai pelajar, kadang ada peran-peran yang tidak dilakukan itu kan. Yang perannya seorang pelajar itu ya tentu yang paling utama itu adalah belajar itu tadi ya. Nah, namun adanya perkembangan teknologi, perkembangan yang macam-macam ya, latar belakang itu kadang menyebabkan seorang pelajar itu tadi dia mungkin enggan, dia mungkin dia tidak mampu mengemban perannya itu tadi untuk belajar. Nah, itulah yang mungkin secara umum ya yang disebut sebagai kenakalan remaja. Nah teman-teman, jadi itu adalah secara umumnya. Nah, dapat saya singkat, kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang ketika kita berada di usia dini yang akan beranjak ke dewasa. Maka dari itu, sebelum itu pasti ada di pelajaran teman-teman, terutama di sosiologi dan bimbingan konseling, pernah menyatakan dan pernah membahas tema tentang siapakah aku. Bukan begitu Pak? Iya. Siapakah aku itu juga penting ya, untuk harus disadari, harus diketahui oleh setiap siswa ya, terutama pelajar itu ya. Ini menyangkut dengan konsep diri, who is me, siapa aku gitu, dan akan kemana aku itu. Iya Pak. Dan akan besok kelak akan jadi apa itu. Nah, itu sedini mungkin memang harus disadari oleh
para remaja ya, khususnya siswa-siswi ya tentu saja di SMA Kandangan gitu ya. Nah, jadi masalah kan begini Roni kan. Usia remaja itu memang kita maklumi sebagai usia yang ketika itu terjadi kita krisis identitas itu. Krisis identitas itu maksudnya kita nggak tahu nih saya mau jadi apa itu kan. Identitas saya sebenarnya itu seperti apa, ingin jadi seperti apa itu. Iya, gitu. Pak. Nah, kalau saya yakin kalau seperti Roni sendiri konsep dirinya sudah bagus ya. Jadi seorang apa namanya? Narasumber jadi seorang host di podcast itu kan berarti mungkin kan ke depan Roni punya cita-cita jadi seorang host itu kan. Jadi konsep diri saya ini besok jadi seorang host. Gitu kan. Nah masalahnya kan ada juga yang sampai di SMA itu ada anak-anak yang belum memiliki konsep diri yang jelas itu. Ya syukur-syukur kalau ada anak-anak yang OSIS itu kan pasti dia juga sudah ya minimal sudah punya konsep diri sebagai besok saya jadi seorang pemimpin seperti itu. Nah masalahnya ada juga yang mungkin sampai SMA masih bingung, masih bimbang saya ini siapa gitu ya. Dan kadang dengan kebimbangan itu sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan yang kadang memberikan contoh-contoh teladan yang kurang baik gitu. Dan yang namanya karena tadi bimbang, ya ngikut saja itu kan, ikut-ikutan gitu. Nah misalnya apa ya, salah satu contoh kenakalan remaja itu misalnya ada tentang kecanduan games itu kan. Iya Pak. Nah, kecanduan games itu kan juga sama itu. Kalau itu dilakukan secara mungkin terbatas dalam sehari itu mungkin jadi hiburan gitu saja, it's no problem, nggak masalah ya. Iya Pak. Yang jadi masalah itu kemudian ketika main games itu jadi kecanduan itu ya. Waktunya tidak terbatas, setiap hari kita main games itu kan. Akhirnya nanti kayak tugas-tugas sering nggak dikerjakan. Iya, bener. Lupa makan juga. Artinya kan dia lupa dengan realitas dirinya itu kan. Oh saya ini seorang pelajar, kan lupa toh. Iya Pak. Tapi malah dia ya itu tadi nggak punya konsep diri yang bagus. Dia melarikan konsep dirinya yang yang belum terbentuk itu dengan main games itu. Ya itu bisa kita sebut sebagai pelarian gitu ya. Dia lebih asik mengembangkan karakter avatar di gamesnya kan. Kalau misalnya kamu main Mobile Legends itu kan, yang kita kembangkan kan itu. Iya Pak. Heroes atau avatar dalam permainan itu. Nanti semakin lama levelnya semakin meningkat. Tapi dia lupa mengembangkan dirinya sendiri yang sebenarnya dalam kehidupannya yang nyata dia punya peran dan status juga itu sebagai seorang pelajar. Dan di situ juga ada task-tasknya, ada ada tingkatan-tingkatan levelnya juga toh. Ya misalnya mengerjakan tugas dari guru itu kan juga kalau itu dilalui kan dia akan naik tingkat juga seperti seperti di games itu kan. Nah masalahnya itu tadi ya, karena masih bimbang itu tadi ya remaja ya, jadi mudah teralihkan gitu. Seperti itu kira-kira Roni. Menurut Pak Adik saya sendiri, kenakalan remaja itu pelakunya dan kenapa mereka bisa melakukan kenakalan tersebut yang meresahkan masyarakat? Ya, jadi banyak faktor Roni. Jadi kalau dalam sosiologi itu paradigmanya tidak tunggal ya, tapi bisa ganda itu, bisa bermacam-macam sudut pandang itu. Tapi mungkin kalau Pak Dik sendiri melihat kenakalan remaja itu bisa kita lihat dari ya minimal 2 faktor ya, internal sama eksternal. Kalau eksternal sendiri bisa berangkat dari yang pertama ini, dari lingkungan keluarga. Ini penting sekali. Jadi kalau dalam sosiologi yang namanya keluarga itu adalah unsur terkecil dalam masyarakat.
Dan di situ dalam keluarga itulah seorang individu itu dia akan dibentuk akan seperti apa, yaitu yang paling utama adalah keluarga. Itu sangat penting. Nah, masalahnya memang ada beberapa yang kita juga paham ya Roni ya, tidak semua siswa itu punya latar belakang keluarga yang sama, yang baik itu ya. Tapi mungkin ada yang latar belakang keluarganya tidak sempurna itu ya. Yang mungkin ada yang ayah atau ibunya sudah tidak ada, atau mungkin dari keluarga yang broken home gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang individu itu. Termasuk juga dengan kelekatan anak atau individu dengan keluarganya, itu juga sama ya. Ada juga ya Roni ya, ada yang juga orang tua yang kemudian dia malah menerlantarkan seorang anaknya, itu juga pasti akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di faktor eksternal ada pengaruh dari lingkungan atau teman sebaya. Lingkungan seperti apa nih Pak contohnya? Iya, lingkungan mungkin ada lingkungan, kalau usia remaja ya pasti ada lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Di dalam sekolah pasti dia juga berinteraksi ya dengan siswa yang lain, peserta didik yang lain, dengan bapak ibu guru gitu. Nah, kadang lingkungan-lingkungan yang dipilih seorang individu itu juga seorang remaja, maaf ya, itu juga kurang bagus gitu ya. Itu pasti juga akan mempengaruhi. Nah, termasuk juga di lingkungan di luar sekolah itu apalagi gitu. Nah, memang kadang kalau di usia remaja ini juga kita sadari kalau nih kita mungkin kalau masih di usia anak-anak kita kan lekat atau dekat dengan orang tua. Tetapi kalau kita sudah menginjak usia SMA, remaja gitu ya, kita akan cenderung lebih dekat kepada teman sebaya. Ya, kadangkala itu teman-teman banyak yang curhat ke teman yang lain. Iya, ya termasuk itu ya. Siapa coba sekarang remaja SMA yang mungkin yang curhatnya sama ibu atau bapak itu jarang sekali, jangan sekali ya. Kalau di persentase mungkin sangat sedikit ya. Nah, dan ini juga perlu hati-hati dalam memilih teman. Gitu ya. Apalagi ya kalau di lingkungan sekolah masih ada kontrol dari bapak ibu guru ya. Nah, tapi coba kalau yang di luar sekolah gitu, kalau selesai habis pulang sekolah gitu, dia punya teman tapi circle-nya itu circle yang tidak baik gitu ya. Circle mabar biasanya ya. Banyak gitu Pak. circle nongkrong gitu kan. Circle ngopi. Ya kalau yang yang didiskusikan, yang disosialisasikan dalam circle itu baik, saya kira it's no problem ya. Misalnya ada juga yang di luar sekolah dia punya organisasi gitu. Nah, dengan organisasi yang positif, misalnya ikut Karang Taruna, ikut remaja masjid, itu juga bagus juga ya. Tapi masalahnya ada juga yang di luar seperti itu kan. Misalnya yang geng itu ada ya. Banyak Pak. Itu nanti biasanya akan terjadi tawuran. Ya, tawuran, ya kekerasan kan yang diajarkan memang di situ, kekerasan, tawuran itu. Ya, lalu itu ya. Yang kedua itu lingkungan. Lalu yang ketiga mungkin ini, di era sekarang selain tadi faktor keluarga sama lingkungan, kita sebenarnya juga ada di faktor faktor media sosial, internet. Jadi selain punya dua lingkungan keluarga, lingkungan media sosialnya, kita juga sebagai netizen. Nah, kita masyarakat yang ada di dalam internet. Jadi kita itu ya kalau
aktif ya kita pakai. Iya Pak. Hampir semuanya, saya kira semua siswa itu sudah sudah terbiasa menggunakan internet, dan mereka itu sebenarnya sudah generasi kalau generasi Z ya kalian. Iya, gitu Pak. ya. Pak Dik ini milenial ya anak-anak. Generasi Z, yang notabene generasi Z itu adalah generasi yang memang sudah dari kecil itu sudah dibekali dengan gadget dan itu tadi ya, dunia maya itu tadi, sudah aktif di dalam menjadi masyarakat di dunia maya. Nah, untuk internet atau media maya sendiri ya Pak Dik juga punya catatan tersendiri ya. Karena memang saya kira kalau saat ini itu yang paling sangat membentuk karakter seorang individu, terutama remaja itu yaitu media sosial dan internet itu. Kalau di lingkungan keluarga masih ada kontrol dari orang tua. Kalau di lingkungan sekolah masih ada kontrol dari guru. Kalau dari lingkungan mungkin di luar sekolah kan mungkin masih ada kontrol dari orang dewasa yang ada di sekitar situ. Tapi coba kalau internet siapa yang kontrol ya? Mungkin kalau internet ya harus diri sendiri Pak. Iya. Artinya kan harus ada kontrol dari diri sendiri. Nah, masalahnya kan remaja kan tidak semuanya bisa mengontrol diri sendiri gitu kan. Wah, ini ada game bagus, ya udah kita main saja gitu kan. Oh, ini ada film bagus, ya udah kita tonton saja gitu. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memfilter itu, tidak ada yang menyaring tontonan, bahkan apapun yang ada di internet bisa kita konsumsi. Dan pastilah itu nanti yang akan membentuk individu itu nanti akan seperti apa. Ya kalau bagus ya. Iya Pak. Tapi kalau buruk-buruk coba. Takutnya nanti lebih ke merugikan orang lain. Ya, iya benar. Itu juga ya pasti harus kita antisipasi ya Ron ya. Iya Pak. Nah teman-teman, contohnya tadi adalah faktor di lingkungan luar sekolah, atau juga disebut faktor lingkungan masyarakat. Luar masyarakat nih kan kebanyakan seperti tawuran. Nah tawuran itu tergolong dari pergaulan bebas teman-teman. Menurut Pak Dik ya, kenakalan remaja dan pergaulan bebas itu hubungannya seperti apa Pak? Ya, hubungan bebas ini pergaulan bebas dengan kenakalan remaja. Iya, ya itu sebenarnya bagian dari kenakalan remaja ya, hubungan bebas itu. Nah, hubungan bebas ini kemudian misalnya ini salah satu contohnya mungkin yang dimaksud Roni adalah perilaku seks bebas misalnya seperti itu ya. Iya Pak. Ya ini juga perlu perhatian terutama di pihak keluarga dan sekolah ya, yang tentang yang namanya pendidikan seksual itu juga memang harus dipelajari dan dipahami oleh setiap siswa gitu. Karena karena perubahan seksual yang terjadi dalam diri sendiri itu kan juga terjadi pada masa itu. Takutnya ketika ada perubahan seksual, perubahan pertumbuhan secara seksual ya, kemudian tapi tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang hal tersebut gitu, dan itu saya kira akan menyebabkan penyimpangan juga gitu Roni ya. Lalu hubungannya dengan hubungan bebas, nah ini juga faktornya sangat banyak ya Roni ya. Iya Pak. Termasuk faktor yang moral, faktor agama, nilai-nilai agama seperti itu kan ya, yang mungkin ya belum diinternalisasikan oleh individu itu tadi. Jadi dia merasa ya sudah, ini saya mau berteman dengan siapapun it's okay gitu kan. Dan bahkan ya mohon maaf kemudian dia beranggapan berhubungan seksual dengan siapapun it's okay gitu kan. Padahal di situ adalah penyimpangan secara nilai dan moral itu, terutama pada masyarakat Indonesia gitu. Ya
Ya bisa jadi karena dia melihat tadi ya faktor di internet itu tadi ya Roni ya. Iya Pak. Oh kok di barat kok seperti ini. Oh, hubungannya sangat bebas gitu kan ya. Kok di tempat saya nggak nganu apa, tidak boleh gitu kan. Kan di barat kan lebih maju gitu Iya kan. Pak. Oh berarti kan nggak masalah ini saya melakukan seperti itu gitu. Nah itu juga harus kita pahamkan, kita sosialisasikan kepada siswa-siswi kita ya, pada setiap individu itu tadi. Ya mungkin seperti itu Roni ya. Mengapa kaum remaja justru sangat berpotensi melakukan kenakalan yang meresahkan masyarakat, dan kapan sih Pak waktu-waktu yang mereka biasa gunakan untuk melakukan kenakalan tersebut? Iya memang sangat berpotensi karena gini sangat berpotensi ya, karena anak-anak itu bisa nakal itu. Karena memang tadi ya Roni ya, memang secara mental, secara kepribadian itu memang belum dewasa, belum punya konsep diri yang kuat, belum punya konsep diri yang jelas, tidak paham dengan status dan perannya yang harus dia lakukan itu. Dan dia mudah untuk tertarik mencoba-coba gitu ya. Mencoba-coba hal yang baru gitu. Yang akhirnya ya memang lebih mudah untuk melakukan kenakalan itu. Walaupun kenakalan sendiri kan kita bisa bagi kan Roni ya, ada yang kenakalan sifatnya ringan gitu, masih wajar gitu. Misalnya terlambat masuk sekolah, atau misalnya tidak mengerjakan PR kan mungkin masih ringan ya. Terus mungkin yang sedang gitu, mungkin mencontek saat ujian, atau mungkin apa yang sedang ya, mungkin membolos itu, membolos sekolah itu ya, atau sampai juga yang tarafnya sudah sampai berat itu kan, yang berat itu misalnya melakukan bullying, melakukan penghinaan itu ya, saling mencaci maki misalnya itu. Atau mungkin sampai mencuri itu kan juga berat ya, Pak. Mencuri, bahkan pencurian itu sekarang udah dari dulu dapat ditindak pidana juga. iya ya. Karena masuk dalam tindak pidana kriminal ya. Lalu mungkin ada juga yang berat misalnya kekerasan misalnya, ada yang sampai berkelahi gitu kan, ada juga banyak kan? Pak. Tawuran. Lalu mungkin kalau yang di Jogja ya sebenarnya sudah lama ya, ada peristiwa kelitih, tahu ya kelitih? Tahu Pak, itu kemarin juga sempat viral lagi Pak. Nah itu kan sudah berat juga, sampai mungkin bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain kan. Lalu mungkin yang lain yang berat juga, seks bebas seperti tadi ya, penggunaan narkoba, minuman keras itu juga sudah dalam kategori yang berat itu. Nggak masalah kalau yang masih ringan. Nah kalau di dalam lingkungan sekolah kita masih bisa bina ya Bapak Ibu guru pasti bisa nanti membina itu ya dengan cara-cara persuasif, menasehati gitu, sampai dengan cara-cara yang mungkin pendisiplinan atau pemberian sanksi seperti itu. Dan lalu yang berat ya, termasuk yang berat juga ya, saya kira pemberian sanksi itu juga bagus Roni ya. Iya Pak, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Iya. Jadi kalau misalnya ya Roni ya, kalau misalnya di sekolah kemudian ada sanksi bagi kenakalan remaja, ya saya kira bagus juga ya Ron ya. Karena memang kalau tidak ada, ya saya tidak bisa bayangkan kalau kenakalan remaja kemudian dibiarkan gitu. Kalau ada sanksi kan nanti dapat menghentikan kenakalan remaja juga Pak. Iya, ya minimal dia akan menimbulkan efek jera gitu kan ya. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya ada kenakalan nih, terus dibiarkan saja. Ya pasti dia akan beranggapan wong seperti ini saja nggak masalah gitu kan. Nah, Pak Dik takut nanti kalau dia sudah keluar dari sekolah itu,
kebiasaan atau kenakalan yang tadi itu akan terbawa dalam masyarakat. Membuat kerasahan Iya, masyarakat. Iya, dan itu nanti pasti akan efeknya lebih berbahaya. Seperti itu. Dilihat dari akhir-akhir ini, presentase konflik tawuran itu banyak sekali, Pak. Menurut Pak Digdaya, tanggapan Pak Digdaya terhadap perilaku tawuran tersebut bagaimana, Pak? Iya, tawuran ya. Ya, alhamdulillah ya kalau di SMA Kandangan selama saya jadi guru, alhamdulillah belum pernah ada peristiwa tawuran ya antar sekolah Antar gitu. sekolah. Iya, ya dimensinya banyak kalau tawuran itu. Memang ya itu tadi ya, ketika usia remaja dia mencari jati diri dan kadang dia perlu ajang atau kelompok untuk menunjukkan eksistensinya. Oh, saya ini keren loh. Saya ini jagoan loh, itu kan. Dia ingin berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian untuk menunjukkan eksistensinya itu tadi, yaitu dengan cara yang salah itu. Dengan bersifat ya kalau saya bilang sok jagoan gitu tadi Iya, ya. Pak. Dan itu kemudian diuji nyalikan dengan sekolah yang lain. Nah, biasanya kalau tawuran itu adalah antar geng-geng sekolah. Gitu. Kalau alhamdulillah kalau di SMA Kandangan tidak ada ya Reni ya. Jangan sampai ada gitu ya. Pak. Iya, Pak. Pihak siapa saja, Pak, yang berhak menghentikan kenakalan remaja ini? Iya, perlu banyak pihak yang terlibat Reni ya. Tidak cuma guru saja ya. Pasti sangat berat kalau hanya guru saja yang dibebankan pada guru. Yang jelas semua pihak harus terlibat, termasuk orang tua, termasuk juga lingkungan sekitar gitu ya. Dan yang terutama itu adalah individu itu sendiri Reni ya. Jadi anak-anak remaja dia harus segera memahami konsep dirinya bahwa sebentar lagi saya ini dewasa, sebentar lagi saya ini akan diserahi tanggung jawab, sebentar lagi saya ini punya status dan peran lain gitu ya, yang dia harus berkontribusi pada masyarakat itu, membangun peradaban, membangun kebudayaan gitu kan. Dan itu memang harus oleh anak-anak, oleh setiap individu itu harus disadari sedini mungkin. Nah, kalau itu sudah disadari, saya kira untuk pendidikan, untuk perkembangan masa depan itu akan sangat mudah itu nanti. Nah, itu Roni. Semua pihak harus terlibat. Apa saja, Pak, caranya agar kita bisa menghentikan kenakalan remaja? Ya, menghentikan ya artinya gini ya, kalau sarannya Pak Dik gitu ya. Remaja itu adalah ketika ibaratnya jiwa-jiwa ini kan membuncah gitu, Iya, Pak. meledak-ledak gitu ya. Nah, itu kendalikan itu ya, kontrol. Jadi yang dikontrol itu bukan gadgetnya gadgetnya game ya, iya, Pak, tapi adalah kontrol diri. Jadi kalau kontrol dirinya itu sudah bagus, gadget seperti game itu tidak akan mengontrol kita, tapi kita yang akan mengontrol mereka. Gadgetnya, ya HP-nya itu. Nah, itu. Lalu perbanyak ikatan jaringan, terutama dengan keluarga, dengan ayah dan ibu, itu penting sekali. Tapi Pak, ayah ibu saya tidak ada itu. Mungkin dengan keluarga lain atau Ya, mencari atau teman-teman yang tugas terakhir itu iya, ada Pak, keluarga luas. luas. Coba kita mencari dukungan dengan keluarga luas gitu ya. Nah, kalau ikatan itu kuat, ikatan dalam keluarga itu kuat, pasti kita itu punya pribadi yang juga berkarakter itu ya, pribadi yang kuat juga, itu tidak lemah, tidak mudah goyah. Lalu yang ketiga, perbanyak persahabatan, mencari relasi, menjalin
menjalin hubungan gitu kan. Iya, Pak. Cari teman sebanyak Banyak. banyaknya. Nah, itulah nanti yang akan membentuk diri kita. Ya, itu salah satu cara juga ketika cara kita mengenali diri sendiri itu sebenarnya dengan cara mengenali orang lain. Kalau kita sudah banyak mengenal orang-orang di lingkungan di luar kita, itu pasti kita akan kenal saya itu siapa, kedudukan saya itu siapa, dan status dan peran saya itu bagaimana gitu. Lalu mungkin yang keempat, Menggunakan waktu luang. ya bisa dalam menggunakan waktu luang coba gunakan cari aktivitas yang positif. Ya ikut jadi podcast ini ya, Iya, Pak. positif sekali ini ya. Atau mungkin ikut ekstrakurikuler yang lain, atau mungkin di luar sana ikut Karang Taruna, organisasi-organisasi yang banyak sekali bisa diikuti. Lalu mungkin yang terakhir, perkuat yang namanya iman ya, atau pengetahuan tentang ajaran agama. Nah, itu juga penting, Roni ya. Nah, karena bagaimanapun juga kalau kita berjalan di dalam masyarakat itu, lalu kita itu tanpa dilandasi dengan iman, dengan pengetahuan agama yang baik, ya tentu kita akan mudah terombang-ambing gitu ya, Roni. Ya mungkin itu saja, Roni. Mungkin dari Pak Dikdaya sendiri ada pesan-pesan atau motivasi untuk teman-teman? Wah, motivasinya apa ini? Ya, motivasi dari Pak Dik, bergeraklah, berkreativitaslah, berbuat salah tidak masalah, tetapi jangan sampai menjadikan kesalahan itu adalah hal yang biasa. Artinya perlu perbaikan. Itu saja. Motivasinya sangat bagus sekali, Pak, Ya. untuk kami. Saya selaku host Roni Wijaya sangat berterima kasih kepada Pak Iya, Dikdaya sama-sama, Roni. karena telah meluangkan waktunya dan menyampaikan beberapa ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Dengan saya Roni Wijaya cukup sekian, teman-teman. Kembali lagi dengan saya dan Pak Dikdaya di lain hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.